Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya melaksanakan pengimbasan pada hari Sabtu 15 Januari 2022. Pengimbasan yang saya laksanakan pada modul 1.4 beserta keterkaitan antar modul. Bapak Ibu sekalian, semoga dokumentasi penayangan pengimbasan yang telah saya laksanakan menjadi motivasi Bapak Ibu dan menambah pemahaman Bapak Ibu terhadap modul tersebut dan mengerti apa isi dari modul tersebut. Semoga menginspirasi dan menambah wawasan Bapak Ibu sekalian. Salam guru penggerak. Guru bergerak Indonesia maju. Warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu dan bapak guru. Selamat sore. Selamat sore Bu Nurul. Maaf videoku nggak tak buka ya. Ya, kenapa Bu Linda kok nggak dibuka? Lagi galau nih. Belum sudah direkod? Sudah tak rekod. Sudah saya mulai recording. Lagi galau. Nah, ini ada Bapak Anto, saya perkenalkan ya. Bapak Anto juga ikut. Terima kasih Bapak Anto sudah ikut berpartisipasi di pengimbasan saya pada modul 1.4 budaya positif. Bapak Ibu, terima kasih sebelumnya Bapak Ibu bisa mengikuti Zoom meeting saya di pengimbasan pada modul 1.4 budaya positif. Bapak Ibu, di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui, tetapi di sini saya sharing sebagai teman sejawat. Sharing bagaimana dan apa yang telah saya pelajari di CGP. Dan saya berharap ilmu yang saya sharing ini bermanfaat untuk Bapak Ibu guru, sehingga bisa diterapkan di sekolah Bapak Ibu guru nanti. Sebelumnya Bapak Ibu, saya izin share ya, agar lebih kita memunculkan rasa nasionalis. Saya ingin Bapak Ibu bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya Bapak Ibu. Sudah tampil Bapak Ibu nggih? Sudah. Sanalah aku begitu jadi Indonesia terbangkan bangsa dan hiduplah padaku Terima kasih Bapak Ibu guru sudah mengikuti dan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dengan penuh hikmat. Bapak Ibu, di sini saya akan izin share screen ya. Terima kasih untuk Bu Indri. Bu Indri sudah masuk. Saya izin share screen ya, Bu.
Sudah tampak Bapak Ibu? Sudah. Oke, di sini saya mengajar di SDN Negeri Poh Sangit Lor. Oh, maaf, ini salah ketik ya. Aduh, kemana ini? Nah, saya salah ketik Ibu ya. Maaf, saya mengajar di SDN Poh Sangit Lor 2 di Wonomerto, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo. Di sini sekali lagi Ibu, Bapak saya bukan maksud untuk menggurui, tetapi di sini saya selaku tutor sebaya Bapak Ibu, dan di sini saya ingin mentransfer ilmu apa saja yang saya pelajari di CGP. Di sini saya akan men-sharing apa itu aksi nyata budaya positif. Nah, ini yang akan saya lakukan. Nilai dan peran guru, agenda hari ini, sharing modul 1.4 budaya positif, kemudian ada tanya jawab mengenai modul 1.4 budaya positif, kemudian refleksi diri dan menyesuaikan diri pada materi modul 1.4 budaya positif. Nah, di sini Bapak Ibu guru, nilai kita dan peran guru sebagai guru pendidik, bukan hanya sekedar pendidik ya Ibu, tetapi kita juga pentransfer ilmu kepada anak, yaitu satu, mewujudkan kepemimpinan mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, kreatif, berpihak kepada murid. Nah, yang ingin dicapai pada modul ini yaitu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro dihubungkan dengan konsep budaya lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga yaitu memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Aku nak sekarang. Nah, capaian yang khusus yaitu pertama, mendemonstrasikan pemahaman mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. Ketiga, teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukum, dan penghargaan. 5, kebutuhan dasar manusia, 5, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak kepada anak. Yang ketiga, yaitu menyusun langkah-langkah strategi aksi nyata dan efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkan sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, coba refleksikan di mana Anda berada saat ini. Mengapa Anda memilih nomor tersebut? Sekarang mungkin Bapak Ibu bisa memberikan saya pesan atau memilih, mungkin Bu Misri A. Bu Misri A sekarang posisinya ada di mana, Bu, menurut Ibu sendiri? Mungkin saya ada di posisi nomor 12 atau 11 itu ya. 12 atau 11 ya, Ibu? Ya. Oke. Alasannya. Ya, Ibu. Alasannya. Alasan, Bu? Ya. Alasannya karena mungkin saya perlu berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan rekan sejawat, karena dengan kolaborasi mungkin kita lebih optimal dalam melaksanakan baik perubahan paradigma pembelajaran di sekolah maupun di kelas. Ya, Ibu. Coba mungkin Bapak Anto, sekarang Bapak Anto merefleksikan diri Bapak, kira-kira Bapak ada di nomor berapa ya Bapak ya?
Kalau saya mungkin memposisikan di nomor 10 ya, Bu Nurul. Allahu Akbar. Mohon maaf ada geluduk. Nggih, tidak apa-apa Bapak. Ya, Alasannya apa jadi Bapak? saya lebih sering memposisikan diri di posisi tengah-tengah ya. Itu saya refleksikan baik itu di tempat sekolah, di tempat kerja ataupun di rumah. Karena sebenarnya susah untuk menempatkan posisi di tengah. Cuman kalau kita udah berhasil itu bisa menguntungkan di segala lini, baik di lini posisi di atas dan di bawah. Memang susah memposisikan kita di tengah-tengah dalam kondisi apapun, tapi kalau kita udah berhasil dan kita bisa masuk ke dalam suatu istilahnya sistem di sana, insya Allah kita lebih dewasa lagi dalam bertindak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Nah, sekarang mungkin Ibu Lili. Bu Lili, satu lagi saya ingin bertanya, Bu Lili sekarang ada di posisi mana Bu Lili? Jika Bu Lili ada pada gambar tersebut, kira-kira Bu Lili ada di posisi mana Bu Lili? Kalau saya lebih dominan di antara 16, 18, 17 itu. Ya. Alasannya kenapa? Oke, monggo Bu Lili lanjut. Berikan alasan Bu Lili. Iya. Selain itu dari kolaborasi dari teman sejawat, kita membutuhkan peserta didik kita. Kondisi peserta didik kita bagaimana anak untuk memberikan materi atau seperti medianya. Jadi kita harus tahu kondisi anak yang kita didik itu. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Bu Lili. Saya rasa beberapa pendapat di sini merefleksi diri Bapak Ibu pada posisi seperti apa. Sekarang saya akan lanjutkan, Bapak Ibu. Nah, budaya positif atau ekosistem positif. Di sini kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Nah, di sini tidak lepas dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ya Bapak Ibu ya, mungkin kita sering dengar. Bagaimana kita kehidupan itu bagaikan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajiban dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuh padi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Ini menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, eksplorasi konsep. Yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon, lawan teori kontrol, artinya disiplin, dan 3 motivasi perilaku manusia. Yaitu yang ketiga juga keyakinan kelas, hukum dan penghargaan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Bu Dina, selamat datang Bu Dina. Nah, yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Nah, di mana eksplorasi konsep ini tertuang pada modul 1.4 pada budaya positif Bapak Ibu. Saya akan menjelaskan lebih lanjut di sini. Sebelumnya saya ingin Ibu, Bapak mengepalkan tangan kali ini. Coba Bapak dikepalkan tangan seolah-olah atau menganggap dalam kepalan tangan Bapak Ibu adalah benda berharga yang ingin diambil orang lain. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan jika ada yang ingin mengambilnya? Saya ingin bertanya, kepada Ibu Erna sekarang. Bu Erna, misal Bu Erna sudah menggenggam dengan erat bahwasannya yang ada di genggaman Ibu itu adalah barang yang sangat berharga. Kira-kira apa yang akan Bu Erna lakukan? Apakah Bu Erna akan memberikannya kepada teman? Jika temannya ingin memiliki barang berharga yang Bu Erna miliki, bagaimana Bu Erna kira-kira? Tanggapan Bu Erna? Karena barang berharga, mungkin ya saya akan mempertahankan.
ingin dipertahankan Bu Erna ya. Iya. Jika temannya memaksa Bu Erna, bagaimana, apa yang Bu Erna lakukan? Gimana Bu Nurul? Jika temannya memaksa, kira-kira apa yang akan Bu Erna lakukan? Kalau memang itu memaksa dan juga dibutuhkan oleh teman saya, ya bisa dengan berbagi. Akhirnya diberikan begitu ya Bu Erna? Atau jika Ya. temannya merayu misal Bu Erna. Sekarang saya ingin bertanya Bu Ari. Misal Bu Ari memiliki barang yang sangat berharga. Temannya ingin memiliki barang yang Bu Ari genggam. Kira-kira diberi apa tidak ya Bu Ari? Nah, kalau menurut saya, kalau orang itu memaksa atau mengambil, Oke. saya yang jelas pertama menanyakan dulu untuk apa, motivasinya apa. Kalau memang itu digunakan untuk hal yang baik dan positif, kemungkinan akan saya berikan. Tapi kalau memang dia motivasinya itu hal yang negatif, akan saya pertahankan. Gitu Bu Nurul. Bu misalnya, boleh saya beri gitu. Itu ya Bu Elsa ya. Jadi misal ada orang lain ingin memiliki barang yang dimiliki dengan cara memaksa, dengan cara memohon. Sebenarnya kita mampu ya, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu kita pahami di sini. Kadang kita ingin memiliki sesuatu, kita ingin memuaskan sesuatu karena pada diri kita itu memiliki keinginan, memiliki kepuasannya tersendiri. Nah, bagaimana kita menjadi pengontrol bagi peserta didik kita? Ilusi bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini kritiknya juga harus disertakan dengan bukan hanya kalau kita kritik, tetapi bahasa tubuh kita memberikan, kita menyudutkan anak itu tidak dibenarkan, Bapak Ibu. Disinilah kondisi mengontrol, tetapi mengkritik, tetapi dengan bahasa yang berbeda. Bagaimana anak bisa masuk dan memahami apa yang kita katakan. Tujuannya itu apa? Hal negatif yang kamu lakukan ini berdampak seperti ini. Jadi kita bukan kamu salah, kamu bersalah, maka kamu harus dihukum. Tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Pastinya Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu mungkin berhadapan dengan siswa, setiap siswa mempunyai karakternya masing-masing. Jadi kita sebagai tenaga pendidik yang diutamakan adalah guru lebih berpihak kepada murid, sehingga kita harus memahami karakter siswa kita sendiri. Saya rasa Bapak Ibu pasti sudah melakukan hal tersebut, dan di sini saya hanya sharing bagaimana kita menerapkan budaya positif di setiap kegiatan kita sebagai seorang tenaga pendidik menjadi lebih kuat lagi. Bapak Ibu, menurut Stephen R. Covey, nah, di sini bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Jadi bukan hanya Anda melihat diri Anda, menempatkan diri Anda, tetapi Anda juga melihat bagaimana setiap anak itu tumbuh dengan karakter serta warna mereka masing-masing. Bu Linda, apakah kita bisa mengontrol seseorang, Bu Linda? Yang pastinya kita bisa mengontrol seseorang berdasarkan posisi kontrol kita. Kita misalkan jadi sebagai pengamat, atau posisi kontrol kita sebagai pemantau. Seperti kita memposisikan mengontrol anak didik kita
seperti apa gitu. Saya rasa seperti itu jawabannya. Mungkin nanti ada tambahan dari teman-teman. Terima kasih, Bu Nur. Oke, mungkin Bu Misri A ingin menambah, Bu Misri A. Apakah kita Terima bisa kasih, Bu Nurul. Iya, Mungkin terima kasih Bu Misri A. hanya menambahkan dari yang telah disampaikan oleh Bu Linda ya. Ada 5 posisi kontrol, ada pemantau, pembuat rasa bersalah, manajer. Mungkin dari 5 posisi kontrol itu kita melihat letak kita di mana, sehingga kita bisa memberikan pengarahan ke arah yang positif pada suatu masalah atau kasus baik yang terjadi di kelas maupun di sekolah, seperti itu. Kontrol bukan berarti mengontrol kita bisa mengendalikan bagaimana siswa itu dengan membatasi kreativitas mereka, dengan membatasi hal-hal positif pada mereka. Bukan seperti itu ya Bu, tetapi di sini mengontrol lebih kepada mengarahkan mereka menjadi lebih positif lagi. Di sini ada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, di sini ada perbedaan ya Bu tentang stimulus respon dengan teori kontrol. Nah, kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, cenderung kalau kita perilaku buruk terlihat sebagai suatu kesalahan, maka kita akan menghukum. Betul seperti itu Bapak Ibu ya? Tetapi pada teori kontrol, semua perilaku pasti memiliki tujuan. Maka kita akan mencari sebab apa dan mengapa mereka melakukan. Orang memiliki gambaran yang berbeda. Sedangkan jika pada, maaf tulisannya ini agak acak ya Ibu ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama kepada kita. Padahal tidak seperti itu ya Ibu ya, tetapi pada kontrol dunia kita, pandangan orang lain itu berbeda-beda. Nah, sedangkan orang bisa mengontrol saya, tetapi semua memilih tujuan hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, diri Anda sendiri yang bisa mengontrol. Nah, apakah makna disiplin? Nah, di sini berasal dari bahasa Latin, disiplin yang artinya belajar. Makna asal kata disiplin berkonotasi dengan disiplin dari diri murid. Nah, di sini Socrates dan Plato, disiplin diri membuat orang-orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai. Nah, teori motivasi perilaku. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya? Nah, ini motivasi perilaku. Jadi kita memberikan motivasi, bukan hanya menghukum ya Ibu. Kalau menghukum malah tidak selesai masalahnya, maka akan muncul masalah baru jika kita menghukum. Misal nanti di sini juga saya akan menjelaskan seperti apa bentuk hukuman dan konsekuensi. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apakah yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila Ya, saya Bu Nurul. melakukannya? Nggih, monggo Bu Elsa. Kalau saya selama ini bukan keyakinan kelas bunyinya, hanya perjanjian gitu kalau di kelas saya. Iya, Bu. Dan perjanjian itu dibuat oleh anak-anak sendiri. Betul. Ditulis sendiri, kemudian kita tempel bersama-sama dalam satu kertas manila yang berwarna itu, apa yang harus anak-anak lakukan, dan jika itu dilanggar, anak-anak tahu sendiri apa yang harus dilakukan. Begitu ya Bu Elsa? Ya. Begitu Bu Nurul. Jadi bukan hukuman, tetapi mereka sadar apa yang mereka lakukan adalah suatu kesalahan, begitu ya Bu Elsa? Suatu pelanggaran, begitu Bu Elsa ya? Mungkin ada jawaban yang lain Ibu, apakah Ibu sendiri, Bapak Ibu sudah mendengar tentang keyakinan kelas ini? Mungkin ada yang bisa memberikan contoh atau sudah pernah mendengar Bapak Ibu?
Sudah ya pernyataan dari Bu Elsa, mungkin cukup di sini. Nah, baiklah, akan saya lanjutkan di sini Bapak Ibu. Keyakinan kelas atau keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini pertanyaannya. Dan mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, Bapak Ibu, di dalam keyakinan kelas itu sudah pasti siswa dilibatkan, bagaimana siswa dengan secara sadar mereka membuat keyakinan kelas yang harus mereka laksanakan. Laksanakan di sini bukan karena paksaan, tetapi itu ide mereka muncul sehingga kita di sini hanya mengarahkan dan memfasilitasi hal tersebut sehingga siswa lebih memahami apa yang harus saya lakukan. Bagaimana saya harus membuat suatu keyakinan kelas yang harus saya laksanakan. Nah, melaksanakan di sini bukan karena paksaan, tetapi karena memang mereka melakukan itu secara sadar dan mengerti konsekuensi apa jika mereka melanggar. Saya rasa begitu, Bapak Ibu. Nah, di sini yang mana merupakan keyakinan kelas. Nah, sekarang saya akan menanyakan itu dibuat antara guru dengan siswa yang disetujui secara bersama-sama. Mungkin hampir sama dengan Bu Else, tapi kalau Bu Else istilahnya perjanjian kelas, nggih. Perjanjian kelas. Jadi kelas saya di SD saya itu disepakati dengan kesepakatan kelas gitu, Mbak Nurul. Oh, begitu. Mungkin saya butuh penjelasan lebih lanjut untuk keyakinan kelas. Oke, Mbak Rini, terima kasih. Mungkin di sini ada yang ingin menjawab. Yang mana ya kira-kira yang dikatakan keyakinan kelas atau peraturan kelas? Alasannya, yang B itu salah satunya kami, guru dan murid, saling menyayangi. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, di sini maksudnya dalam keyakinan kelas itu kita harus menunjukkan bahwa kita saling menghargai antar siswa dengan guru, saling menghormati, saling menyayangi, tidak hanya guru ke siswa, tetapi siswa sesama siswa, tidak hanya siswa ke guru, tetapi selain siswa dengan siswa, guru dengan siswa, semua dalam kelas itu harus ada rasa saling menghargai, saling menyayangi, saling menghormati. Seperti itu jika kita yang dibahas tentang keyakinan kelas. Mungkin seperti itu, Bu Nurul, jelas yang bisa saya berikan. Terima kasih. Oke, terima kasih, Bu Sri A. Nah, yang dikatakan Bu Sri A itu tepat sekali. Yang dikatakan dengan keyakinan kelas itu yang B, di mana yang A, kami guru di sini berarti dengan secara sadar mereka memahami bahwasannya antara guru dengan murid itu saling bukan hanya menghormati, tetapi saling menyayangi. Nah, yang B, kami murid yang semangat belajar. Nah, di sini kalimatnya sangat positif sekali, mengarahkan kepada siswa untuk secara sadar mereka jika ingin mencapai segala sesuatunya, maka mereka harus belajar. Maka kami murid yang semangat belajar. Nah, jadi mereka timbul sendiri secara sadar, bukan dari arahan orang lain. Nah, yang C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, di sini berarti arahnya kemana? Arahnya kepada sikap saling hormat menghormati. Nah, untuk keyakinan kelas bahasanya seperti yang ada di B, Bapak Ibu. Jadi tidak sama mungkin ya dengan kesepakatan kelas yang A.
Nah, kalau di yang A ini mungkin datang tepat waktu mengucapkan salam. Nah, itu sudah pasti kepada tata tertib sekolah ya Bapak Ibu ya, sepertinya seperti itu. Dan mungkin bahasanya juga lebih kepada datang tepat waktu. Nah, berarti kalau kamu nggak tepat waktu, ya kamu harus menerima hukumanmu. Nah, tetapi di sini mungkin diubah bahasanya sehingga anak-anak merasa secara sadar mereka harus melakukan itu. Bukan dari paksaan, bukan dari peraturan, tetapi itu merupakan kewajiban mereka, maka mereka akan melakukan dengan senang hati. Lebih seperti itu, ya. Melakukan dengan senang hati. Kadang kita tuh seperti jangankan murid ya Ibu ya, kadang kita sendiri sudah terpampang di situ ya. Guru harus mengutamakan budaya positif. Wah, itu seperti menurut kita kalau kita sudah terlambat rasanya malunya minta ampun ya Ibu ya sebenarnya kalau terlambat. Sebenarnya wah seolah-olah itu paksaan. Tapi kalau timbul dengan dirinya sendiri, oh ya, ini bagaimana ya sekiranya kita datang tepat waktu tanpa sepertinya seperti tekanan. Kalau akan lanjut di sini saya akan sharing bagaimana saya melaksanakan secara singkat sebenarnya Bapak Ibu, ini bukan secara global saya mengajar anak, tetapi di sini saat saya melaksanakan bagaimana membuat keyakinan kelas kepada anak-anak, dan saya yakin Bapak Ibu pasti memiliki bahasa-bahasa sendiri untuk membuat keyakinan kelas. Nah, di sini saya hanya ingin share saja ya Ibu, ingin sharing, bertukar pandangan kita terhadap kelas, terhadap siswa, sehingga kita lebih mengutamakan kepentingan siswa di sini. Saya ingin sharing Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ya alhamdulillah, ya meskipun suasana agak mendung, hujan, kalian bisa masuk dalam keadaan sehat walafiat. Tetap jaga kesehatan, lalu patuhi protokol. Kelas ini lebih kepada tanggung jawab, ini peraturan. Nah, di sini dilarang mengganggu orang lain, itu masuk menghormati orang lain dan diri sendiri, kebajikan yang dituju maksudnya di sini, yaitu masuk kepada selalu kembalikan buku di tempatnya, itu lebih pada peraturan ya Bu ya, tapi apa tujuannya? Tanggung jawab di sini. Dilarang mengganggu orang lain, maksudnya di sini menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Ya, di sini masuk kepada saling menyayangi sebenarnya Ibu ya, bahasanya harusnya kalau peraturan di sini masuk peraturan. Nah, bukan keyakinan kelas, tetapi di sini dilarang melakukan kekerasan, keselamatan atau menghormati orang lain. Juga sebenarnya bisa ditambah di sini Bu, saling menyayangi ya, bentuk dari saling memberikan kasih sayang kepada orang lain atau saling menyayangi orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, keyakinannya kelas, nilai kebajikannya yaitu kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, kesabaran. Gunakan masker itu untuk kesehatan. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan. Ibu, kadang saya tadinya selalu memberi reward ya Bapak Ibu. Memberi reward itu merupakan bentuk penghargaan. Apakah benar menurut Bapak Ibu seperti itu Bapak Ibu? Memberikan penghargaan atau reward. Kadang kita memberi reward kepada anak yang misal dia selalu menjawab pertanyaan guru atau mau mengikuti apa yang dianjurkan oleh guru. Kadang kita memberi reward. Apakah di sini ada guru Bapak Ibu memberikan reward kepada siswanya Bapak Ibu? Iya, Bu Nurul. Saya.
Izin berpendapat Bu Nurul tentang penghargaan ini ya. Monggo Bu Linda. Ya, awal ini pribadi pengalaman saya nggih. Awal memberikan penghargaan kepada anak yang berprestasi lah contohnya. Awalnya pernah saya lakukan, tetapi setelah mempelajari modul ini ternyata memberi penghargaan itu juga tidak bagus karena menimbulkan rasa iri kepada teman-temannya yang tidak mendapat penghargaan. Begitu juga dengan menghukum. Awalnya sih pasti ya menghukum walaupun hanya dengan kata-kata. Itu pasti di belakangnya akan berdampak buruk bagi anak. Jadi dalam hal ini penghargaan juga tidak bagus setelah mempelajari modul ini loh. Oke. Penghargaan juga tidak bagus, hukuman juga tidak bagus. Mungkin itu ada tambahan dari yang ada lain. jangka panjangnya. Mungkin jangka pendeknya jika kita tidak memberi kontrol kepada anak yang selalu mendapatkan reward, anak yang selalu mendapat reward itu bisa jadi mereka karena saking bangganya saya dikasih guru ini ya, selalu diberi guru, saya selalu juara, saya mendapatkan hadiah oleh guru. Kadang-kadang anak-anak itu ada rasa timbul mungkin sombong kepada temannya. Jadi mungkin di sini pada modul ini saya dikenalkan bahwa ternyata memberi penghargaan dan memberi reward itu ternyata sama seperti memberi hukuman. Jadi penghargaan atau menghukумnya itu lebih kepada timbulnya sifat yang tidak kita sadari. Jadi ada rasa iri kepada temannya karena kok saya tidak pernah dapat hadiah ya. Tetapi teman saya itu sering mendapatkan hadiah, kenapa saya tidak dapat? Nah, disinilah mungkin kita bisa menyikapi Bapak Ibu ya bagaimana jika kita memang memberi suatu penghargaan, bukan hanya anak yang berpotensi mereka baik dalam akademik, tetapi juga dalam sikap mereka. Jadi ternyata memberi reward itu tidak dibenarkan pada modul ini Bapak Ibu, pada budaya positif. Tetapi bagaimana kita membangun, memotivasi jika anak-anak berlaku baik atau baik dalam segi pelajaran maupun sikap maupun tingkah laku bersama teman. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi penghargaan ini merusak hubungan. Menurut hemat saya di sini merusak hubungan. Kenapa bisa merusak hubungan? Mungkin bisa jadi karena kita tidak tahu perasaan anak saat temannya mendapatkan reward dari kita. Bisa jadi mereka menyimpan badar, saya sudah berusaha untuk menjadi baik, tapi kenapa teman saya yang ini ya yang selalu mendapatkan reward. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, jadi menurut saya betul juga reward itu memang bisa menjadi suatu hukuman kepada anak-anak. Hukuman anak-anak yang tidak bisa mendapatkan reward seperti teman-teman yang lain. Saya kira begitu Bapak Ibu, di sini pemahamannya. Nah, mungkin Bapak Ibu juga baru tahu ya, mungkin kalau saya pribadi, kalau saya memberi reward, ya itu kepada anak-anak yang bersikap baik, mereka saat mereka aktif dalam kegiatan belajar mengajar, atau saat mereka bisa menjawab pertanyaan dari saya, maka saya akan memberi reward. Ternyata memberi reward itu juga merupakan suatu hukuman. Hukuman bagi mereka, hukuman bagi anak yang mendapatkan juga, mereka mungkin kadang anak-anak itu punya jumawa. Jumawa itu apa ya Ibu ya? Rasa sombong. Padahal, nah bagaimana kita konsekuensi, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian, karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Nah, karena kenapa ini dikatakan konsekuensi? Karena lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, karena pada saat itu pelajaran PJOK. Kecuali tidak ada pelajaran PJOK, anak-anak disuruh lari, nah itu masuk hukuman. Tetapi kalau di sini karena pada saat itu pelajaran PJOK, maka itu termasuk konsekuensi. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi ya Bapak Ibu. Mungkin di sini bisa dipahami apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi.
Nah, sedangkan hukuman sesuatu itu harus terjadi memang, maka mereka mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan. Itu konsekuensi. Sedangkan hukuman membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Mereka merasa tidak nyaman karena sadar diri apa yang mereka lakukan itu adalah suatu kesalahan, itu konsekuensi. Sedangkan hukuman, anak membenci kedisiplinan. Nah, pada konsekuensi, anak menghargai disiplin. Nah, jadi kalau konsekuensi, kita kan kalau menghukum, jadi anak itu merasa benci pada kedisiplinan. Nah, hukuman itu bersifat paksaan, sedangkan konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, pada konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, ya. Sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, di sini sudah berbeda ya Bapak Ibu ya. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Nah, di sini pada konsekuensi ini mungkin anak pada waktu tertentu saja, tetapi bukan jangka panjang. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu kan ingin diperhatikan, ya cinta kasih, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, di sini Bapak Ibu kadang ada anak atau murid kita ingin diperhatikan. Mereka melakukan berbagai macam cara untuk diperhatikan. Mungkin Bapak Ibu sendiri mungkin pada saat daring ya, ada beberapa anak yang maunya itu japri gurunya terus. Nah, itu karena apa? Kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Mereka ingin dikuasai, ingin diterima, ingin penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, ibu guruku bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dengan senang menyanyi. Nah, mungkin kita tidak memahami apa yang nah, di sini masuk kepada apa? Nah, di sini anak masuk kepada ingin diperhatikan sebenarnya. Nah, di sini dia ingin punya kebebasan, dia ingin punya kebebasan. Nah, kebutuhannya ya Ibu. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, di sini apa? Dia ingin diperhatikan oleh gurunya kebutuhannya. Aku bosan, masa belajarku cuma begitu-begitu aja, dengar ibu guru aja. Ini kebutuhannya apa? Nah, Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita mungkin lebih, nah di sini posisi 5 posisi kontrol. Nah, bagaimana kita sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, Bapak Ibu? Nah, sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, kalau sebagai penghukum, nah, guru berbuat menghardik. Nah, kalau menghukum. Menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, sedangkan untuk pembuat merasa bersalah, kadang berceramah dan mengatakan seharusnya kamu begini, ibu kecewa sama kamu. Nah, kalau sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya, ya, membuatkan alasan-alasan. Nah, misal, nah jika kamu melakukan seperti ini, bagaimana perasaan temanmu? Nah, itu sebagai teman ya ibu-ibu ya, kita mengatakan itu sebagai pemantau. Nah, guru sebagai pemantau di sini sebagai posisi kontrol, menghitung dan mengukur. Nah, maksudnya menghitung dan mengukur di sini. Nah, coba kamu misal, nah kalau kamu itu apa ya peraturannya, kamu kan sudah tahu peraturannya. Nah, bagaimana kamu harus melakukannya. Nah, kamu kan sudah tahu, di sini kita punya keyakinan kelas. Nah, mungkin seperti itu ya, untuk sebagai manajer, menunjukkan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, mungkin seperti itu bahasanya Bapak Ibu. Akhirnya untuk mengambil langkah, saya harus memposisikan diri saya di posisi manajer. Mungkin seperti itu, Bu Nurul. Terima kasih. Ya, sudah bagus sekali Bu Misriah ya. Kita mungkin sudah menyadari, saya yakin Bapak Ibu sudah memahami bahwasannya kita ingin menjadi atau mencetak siswa kita menjadi siswa yang berakhlak ya, bukan hanya menghukum. Karena kalau penghukum mungkin saya rasa sudah tidak ada di sini, insya Allah begitu ya. Nah, dan mungkin saya ingin mendapatkan pendapat yang lain. Mungkin Bapak Anto, silakan Bapak Anto untuk berpendapat. Bapak Anto, dalam 5 posisi kontrol ini, Bapak Anto lebih kepada posisi yang mana, Bapak? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer, Bapak? Sebelum Bapak mengenal modul 1.4 budaya positif. Ya, terima kasih Bu Nurul, Bapak Ibu sekalian. Dari 5 posisi kontrol
tersebut, mungkin saya lebih memposisikan sebagai ini ya, teman ya. Karena dengan memposisikan kita sebagai teman di kelas, kita akan lebih bisa mengetahui karakter siswa masing-masing. Dengan begitu kita akan mengerti juga kebutuhan siswa masing-masing. Jadi dengan begitu kita lebih bisa memaksimalkan potensi diri per siswa. Seperti itu menurut. Terima kasih. Oh iya, terima kasih Bapak. Bukan penghukum ya Pak ya? Mungkin kalau di rumah ya. Kalau di sekolah sebagai teman. Begitu. Ya, terima kasih Bapak atas pendapatnya. Nah, sekarang bagaimana perasaan Anda saat ini? Di mana posisi Anda saat ini? Bagaimana perasaan Anda saat ini? Posisi saya di penghukum iya, pembuat salah iya. Karena ini belum baca materinya, belum belajar. Nah, sekarang setelah mempelajari modul ini berusaha pada posisi kontrol sebagai manajerial. Belajar sebagai manajerial karena kan harus melalui proses berbagai tahap, jadi nggak langsung jadi seperti posisi kontrol manajerial, nggak mungkin kan, harus ini juga proses juga. Perasaannya pasti senang ya, tambah wawasan dengan mengetahui modul budaya positif ini dan bisa mengimplementasikan di dunia pendidikan, khususnya di minimal di sekolah saya. Terima kasih Bu Nurul. Terima kasih Bu Linda. Memang berproses ya Bu Linda. Kadang kita tanpa kita sadari kita juga menghukum anak. Kadang kita lupa bahwasannya anak itu punya keinginan atau ini ya, pemikirannya sendiri. Jadi kita kadang merasa mungkin anak melakukan suatu kesalahan, mereka menganggap itu hal yang biasa. Tetapi menurut kita itu adalah suatu yang harus diluruskan. Mungkin kadang kita juga pernah menghukum atau secara tidak langsung. Tetapi di sini mungkin setelah belajar atau kita sudah sharing pada modul budaya positif, di sini pasti akan lambat laun kita akan memahami ya Bapak Ibu ya, apa itu pembuat merasa bersalah, 5 posisi kontrol, menjadi teman, pemantau, ataupun manajer. Nah, sekarang kita kepada restitusi, Bu. Di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi ya Ibu ya, di sini mungkin Ibu baru tahu apa itu restitusi. Nah, di sini restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini adalah segitiga restitusi, Ibu. Nah, di sini segitiga restitusi, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, pertanyaannya seperti itu ya. Orang anak pasti akan punya alasan mengapa mereka melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, sedangkan menyatakan keyakinan nilai apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukannya. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukannya. Nah, dalam segitiga restitusi, ini ada 3 ya Ibu ya, tentang validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, serta menstabilkan identitas. Jadi kalau untuk menstabilkan identitas, anak itu menyadari Ibu kesalahannya itu mereka di mana dan apa yang harus mereka lakukan. Mereka harus bisa menerima konsekuensi apa yang mereka lakukan dari tindakan-tindakan mereka. Nah, di sini untuk membuat murid merasa bersalah atau gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, guru berkata berbuat salah atau hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikannya permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, untuk validasi tindakan yang salah,
Nah, pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah untuk memenuhi basic needs atau kebutuhan dasar. Apakah itu power, penguasaan, freedom, kebebasan, love and belonging, maaf, diterima, fun, kesenangan, atau survival. Nah, bertahan hidup. Nah, guru berkata, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi dirimu? Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, murid melihat kesalahan hubungan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, mendasarkan manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah, nilai-nilai kebajikan apa atau keyakinan apa yang telah kita sepakati, begitu Bapak Ibu. Nah, demikian dari saya. Terima kasih. Mungkin di sini saya stop sharing. Nah, terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu. Dari modul 1.4 tentang budaya positif. Mungkin ada yang tidak jelas apa itu 3 motivasi perilaku manusia. Terima kasih banyak Bapak Ibu.